apakah kamu pernah berkeinginan untuk menyelami dasar samudra yang paling dalam? Baiklah, kamu berkesempatan melakukannya hari ini. Seberapa lama kamu sanggup menahan napas? Hanya sebentar, jangan khawatir. Telah ke kapal selam milikku dan bergabunglah dalam ekspedisi menuju tempat yang paling dalam di dunia. Siap? Mari menyelam. Sekarang kita berada di bawah permukaan laut. Kamu bisa melihat kehidupan di sini, terdapat berbagai jenis ikan dan hewan laut lainnya. Dan hai, beberapa orang yang sedang berenang melambai ke arah kita. Sayang sekali, kita tidak bisa berlama-lama di sini. Dadah. Tahu lah. Pada kedalaman 20 meter, dunia baru mulai terlihat. Terumbu karang di perairan dangkal nan cantik berada tidak jauh dari bibir pantai. Dan hai, kita bertemu orang lagi di sini. Mereka adalah para penyelam. Tekanan air membuat para penyelam harus menggunakan perlengkapan khusus. Pada kedalaman 40 meter, kita harus berpamitan pada para penyelam yang sedang menikmati keindahan bawah laut. Ini adalah kedalaman maksimum yang diperbolehkan bagi mereka. Hati-hati teman-teman, kedalaman 60 meter. Dan ini dia paus para penyelam yang sedang menikmati keindahan bawah laut. Ini adalah kedalaman maksimum yang diperbolehkan bagi mereka. Hati-hati teman-teman, kedalaman 60 meter. Dan ini dia paus orca pertama. Paus-paus ini hidup di perairan relatif dangkal. Kedalaman Habitat paus jenis 62 orca ini meter. dapat ditemui hampir di Paus semua orca laut dan kedalaman samudra bisa di dunia. ditemukan di Hei, tahukah kedalaman kamu, 60 meter pada yang rantai bisa makanan di ditemukan ekosistem di laut, paus orca kedalaman adalah predator pada tingkatan teratas. Itu berarti mamalia laut ini tidak punya predator alami, sehingga tidak ada yang dapat Nah, memangsanya. ini ada paus Pada apa nih? kedalaman Nggak tahu 70 meter, kita dapat menemukan hiu paus. gua. Oh, iya paus. Spesies ikan Ini terbesar sama dengan paus berat ada, mencapai aneh, 60 aneh. ton. Dan jenis hiu Dapat ini hidup memiliki umur hingga yang cukup 130 panjang. tahun. Astaga. Menurutku begitu. Tapi Sudah siapa kita sangka dapat hiu hidup paus 2 dapat meter. hidup hingga 130 tahun. Nah, Coba lihat di keluar. 100 Jika kamu meter, menemukan di sini seorang ada penyelam, kolam berarti renang dia yang benar-benar profesional. profesional. Karena pada kedalaman 100 meter, mereka harus sangat berhati-hati agar tidak mengalami dekompresi. Ini bisa terjadi jika kamu berenang ke permukaan terlalu di sini cepat. kayak Dan jika ada kamu beruntung, kamu juga akan gurita mendapati Pasifik gurita Pasifik raksasa. kayak Mereka kan. hidup di perairan dingin dari kedalaman 100 meter hingga 2000 meter. Kan Dan sekarang kita baru saja memasuki bagian gelap samudra. Pada kedalaman 150 meter, hanya 1% cahaya dari permukaan yang dapat kita mencapai masih di kedalaman sini ya ini. guys. Di Sisanya telah kedalaman diserap oleh air laut. Semakin dalam, maka meter. akan semakin gelap. Kita akan Hei, mendalam. lihat! Pada kedalaman ada apa 200 itu? meter, Ikan terdapat oa ikan paus raksasa ya, mengelilingi kedalaman kapal selam 200 yang kita meter tumpangi. bisa Ini yang sering orang ditemukan lihat sebagai ke penampakan ular laut. 200 meter. Ikan ini memang seperti Penampakan ular. ular laut. Terkadang Ini ikan ya, or bentuknya berenang ke ya, permukaan. tuh. Ini membuat para Tuh, pelaut dan keliling-keliling berenang tuh. ketakutan. Tidak heran, panjangnya dapat mencapai 11 Panjang meter. dapat mencapai Cukup untuk 100 membuatku meter. gemetar ketakutan. Astaga. Baiklah, sekarang kita berada di Wah, ada kedalaman kepiting, 300 guys. meter. Dan Kepitingnya tunggu, aku laba-laba makhluk ya, apa guys. itu? Besar, ceking, dan Kita bergerak harus aneh di 22 luar meter sana. dari Oh, kedalamannya. aku tahu. Itu kepiting laba-laba Oh, Jepang. kepiting laba-laba Kamu ya, pasti guys. bingung. Jepang, Kenapa disebut kedalaman laba-laba? 300 meter Begini, ya, coba guys. lihat kaki-kakinya. Kamu pasti langsung Nah, aku mengangguk nggak tahu setuju. ini kepiting Omong-omong, apa mereka ini ya. hampir tidak Soalnya memiliki aku nggak anggota pernah tubuh nyelam di apapun. kedalaman Selain laut sejumlah kaki, sedalam tubuh gini kepiting ya. jenis ini Soalnya biasanya hanya ini berukuran di 0,5 meter. kedalaman segini tuh Kita terasa menyelam semakin tertekan ya, dalam guys. sekarang. Tertekannya Dan itu pada kayak kedalaman mau 500 dihancurkan, meter, ya. kamu akan Jadi melihat aku nggak paus biru mau. terakhir yang kita temui. Di sinilah Tidak, ada paus ini bukan terbesar di satu-satunya dunia, paus biru. di Maksudku, sederajat ini adalah manusia. kedalaman maksimum Kita yang sudah di dapat mereka kedalaman lalui. 536 Paus-paus ini meter tidak ya, harus guys. menyelam sedalam itu Wow, untuk paus mencari biru makanan kedalaman yang 500 biasanya meter. berada di perairan dangkal. Ngeri Namun banget. mereka masih bisa menyelam hingga Jadi, kedalaman tersebut. Mungkin wow. hanya untuk menunjukkan betapa Kita hebatnya dengerin aja mereka. ya. Lagi pula, paus biru adalah makhluk terbesar yang pernah besar hidup di itu. bumi, baik di laut maupun di darat. Ini suaranya, guys. Kamu dengar itu? Suara tersebut berasal dari paus sirip yang sedang itu, Pak. berkomunikasi Jadi, dengan itu paus sirip suara lain yang berjarak rahasia. beberapa mil. Mereka bisa melakukan hal ini berkat SOFAR atau Tuh. Deep Sea Channel. Paus sirip mulai berkomunikasi pada kedalaman 600 meter. Terkadang di kedalaman berbeda. Pada lapisan air ini, kecepatan suara berada pada titik terendah, sehingga gelombang suara dapat merambat hingga bermil-mil sebelum menghilang. Pada kedalaman 830 meter, kita telah sampai pada titik di mana Burj Khalifa, bangunan tertinggi di dunia, akan tenggelam seluruhnya jika dibangun di bawah laut. Hei, mari kita coba. Sekarang kita memasuki bagian yang sangat menarik dari samudra, di mana cahaya matahari tidak dapat tembus sama sekali, dan berbagai makhluk aneh hidup di dalamnya.
Salah satunya adalah cumi-cumi raksasa. Iya, jenis cumi-cumi yang sangat legendaris. Cumi-cumi ini hidup di kedalaman 900 meter. Bayangkan, Kraken, seekor hewan guys. bermata seukuran frisbee. Paus kepala Kraken. kotak selalu memburu Katanya cumi-cumi kalau raksasa Kraken ini. itu Namun, mereka bisa dibilang lawan. cumi-cumi Sungguh raksasa ya, pengalaman guys. yang Tapi menakjubkan buat jika ketemu dapat bilangnya melihatnya. Kraken. Dan disinilah kegelapan pekat akhirnya menyelimuti kita. Zona tengah malam. Tekanan di sini sangat my besar. Saking God. besarnya, jika kamu berada di sini Tertekannya tanpa kapal kayak- selam, kayak- kamu akan remuk hanya dalam 2 detik. Selain itu, kamu tidak bisa melihat apapun. Kayak kita Bukan ide yang tertekan bagus. itu. Omong-omong, pada kedalaman 1100 meter, terdapat West Mada, salah satu gunung api terdalam di dunia. Erupsi terakhir West Mada terjadi pada tahun 2009. Lihat, guys. Dan Kita peristiwa sudah ini ada di berhasil kedalaman didokumentasikan berapa ini ya? oleh kapal selam tanpa awak. 260. Ke bawah Ini cepet lagi, banget lah, gua kita gak bisa dapat ngitung nih. menyaksikan hiu putih raksasa yang sangat ganas. 300. Predator terganas bisa ini lah. merasa nyaman berada di kedalaman tersebut. Penglihatan 300. hiu putih agak buruk. Mereka bergerak mengandalkan penciuman. hiu putih Jadi ya, guys. mereka Hiu tidak putih. memerlukan Ada cahaya kedalaman matahari segini untuk ya, mencari guys. mangsa. Aku tidak melihatmu, tapi tetap bisa memangsamu. Hah. Selain itu, penyu Masih belimbing, dalam ya, guys. penyu terbesar Itu di dunia ini menyelam pada kedalaman tersebut. Aku curiga apakah mereka menyelam sedalam Oh, ini itu ada untuk ya. menggoda hiu putih raksasa. Namanya kura-kura Lihat kayak gini ya, jaring-jaring gede. raksasa itu. Kura-kuranya Itu berarti gede ya, kita guys. sekarang berada di Ada kedalaman jaring. 1500 meter, di mana Terus metode ada sih jaring menjaring kita semuanya sedalam segini digunakan. aja loh. Jaring-jaring tersebut Sedalam akan diseret sepanjang 1500 dasar laut lah. dan menangkap apapun yang bisa Serat. ditangkap. Coba renungkan betapa hal ini sangat merugikan kehidupan bawah laut. 105.017. Pada kedalaman 1830 meter, jika kita sedang berada di Grand Canyon, ini adalah titik terendahnya. Bayangkan seluruh ceruknya terisi penuh dengan air. Dengan begitu, kamu akan mendapat gambaran yang sempurna. Sekarang, jika kita sangat berhati-hati, kita bisa menyaksikan ikan naga Ini hitam adalah di ikan kedalaman naga 2000 meter. hitam. Makhluk menyeramkan yang Kedalaman hidup di bagian 200 samudera yang meter. dalam dan gelap. Dan percayalah, lebih 2000 baik pergi meter. dari sini. Ikan itu terlihat seperti sesuatu di film horor, dan kuharap dia tidak pernah melintas di depanku. Pada kedalaman 2250 meter, kita akan berpisah dengan paus kepala kotak. Ini adalah kedalaman maksimum yang mampu mereka lalui. Dan sejujurnya, hiu-hiu itu tidak punya urusan di tempat ini. Mungkin mereka berburu ikan naga hitam, tentu saja. Atau jangan-jangan mereka malah diburu. Tidak mungkin. Paus kepala kotak terlalu besar. Panjangnya dapat mencapai 19 meter. Ini Nah, membuatnya ini menjadi pencapaian paus dapat bergigi mencapai terbesar di dunia. 99 Tidak banyak makhluk yang meter. dapat melawannya. Itulah. Syukurlah kapal selam di kita memiliki cepat ya, lampu di sorot yang cepat. kuat. Tanpa lampu sorot, Lama-lama. kita tidak akan bisa menikmati kecantikan terumbu karang laut dalam yang menakjubkan yang terletak di kedalaman 3000 meter. Terumbu karang ini dapat ditemui di seluruh samudra. Sayangnya, terumbu karang yang cantik ini tidak dapat dilihat tanpa peralatan selam khusus laut dalam. Sumpah. Baiklah, Gila, jauh gila, lebih gila. dalam lagi, 3700 Gila meter lu di ya. bawah permukaan laut. Kita mencapai Ada kedalaman di rata-rata samudera di dunia. 3.000, Mulai sekarang, ekspedisi ke 3.700 kedalaman yang sesungguhnya dimulai. meter. Dasar laut secara umum telah kita lalui. Sekarang waktunya mempelajari zona abisal. Aku tidak akan mengatakan jangan takut, karena makhluk-makhluk laut dalam yang paling mengerikan hidup di sini, di bawah zona tengah malam. Bukan cuma itu, tekanan di batas teratas zona abisal, ini lagi? yaitu 4000 meter, Tertekan terasa dulu. seperti seluruh Kayak resimen ada- gajah kayak ada menginjakmu. 10 Kamu gajah bahkan yang tidak akan melekat sempat di merasakannya. tubuh kita. Pada kedalaman Rasanya itu 4500 tertekan. meter, monster paling mengerikan di dalam mimpi burukmu muncul. Misalnya, ikan sungut yang siap menghantui siapapun. Giginya yang panjang dan bengkok dengan antena di kepalanya yang dapat menarik perhatian mangsa sudah cukup membuat orang yang paling berani sekalipun merasa ikan takut. sungut Atau ini. mungkin yang lebih menyeramkan, Ini makhluk yang kedalaman disebut ikan 400 berperut monster. meter. Ikan ini seperti monster 400 belut dan memiliki di perut yang kedalaman sangat 400. elastis. Ikan berperut berperut monster dapat monster yang menelan mangsa memiliki yang berukuran perut 2 yang kali sangat lebih besar darinya. Bagaimana denganmu? Kalau aku lebih baik mematikan lampu dan tidak melihat apapun di kedalaman samudra ini. Apa? Bentar, guys, Kamu aku ingin lagi melihat kamu sama semuanya? mbakku. Baiklah jika kamu memaksa. Mana gini? Mbak. Enggak apa-apa. Aku nak kasur. Kabar. Loh. Apa-apa? Kak belum tak? Hah? Mungkin lo mbak keminang kuno. Nothing, guys. Nothing. Guys, kita mulai aja lanjut. Di sini ada ikan-ikan. Aku
Aku lali namanya ikan yang ada Lihat lapinya ke itu. bawah sana, kamu akan ada menyaksikan kayak bangkai di kapal film Nemo, terdalam yang Nemo. pernah ditemukan. Wow. SS Rio Grande di Atlantik Selatan. Kapal segini Kapal ini aja. tenggelam Bisa pada tahun ditemu kedalaman 1941 dan berada di kedalaman ngotak 5.760 lo, meter. sampean. Tidak heran jika kapal ini baru ditemukan 55 tahun kemudian. Wah, Dan sekarang bagian terdalam dan tergelap ya. samudera segera dimulai. Anda ini Kita sedang terus menyelam ke hebat. dalam Palung Mariana. Secara resmi, palung ini dimulai pada kedalaman 6.000 Palung meter. Mariana Tempat ini ini adalah tempatnya tempat yang paling tidak Megalodon tereksplor, yang sekaligus tempat sudah yang paling punah. diminati Kayaknya ini oleh sudah para punah ya, ilmuwan dan Megalodon petualang. ya. Apa yang Kalau ada di ini sudah dasarnya? punah. Baiklah, Tapi kita tidak akan tahu segera sih. mengetahuinya. Tapi sebelum kita sampai di sana, aku ingin menunjukkanmu sesuatu. Misalnya, ikan paling dalam yang pernah ditemukan. Oh, ini Ikan adalah ini disebut ikan- snailfish ikan tidak- dan hidup di kedalaman Snailfish 7.900 namanya meter. ya. Tubuhnya transparan, Snailfish, jadi siapa kamu yang bisa benar-benar baca? bisa melihat bagian Tubuhnya dalam tubuhnya transparan melalui ya, guys, kulitnya. tuh, Iya, transparan. sejujurnya aku senang kita tidak Transparan. mematikan. Selain itu, ikan kecil ini Nah, di terlalu sini imut di menjadi kedalaman hewan yang kebal terhadap 8.000. tekanan sebesar itu. 8.000. Jauh lebih dalam lagi, Wah, kamu tidak aku akan mau menemukan jenis ngitung. ikan atau hewan bertulang belakang apapun. Tekanan di bawah sini terlalu besar untuk hewan seperti itu. Namun, sampai ada bingung beberapa pas jenis hitungnya udang cepet dan kan, hewan guys. tak bertulang belakang, Hewan belum tak termasuk bertulang mikroba dan yang dapat hidup di bagian terdalam samudera. berlakam Dan bagian ini Markopa disebut ke dalam. kedalaman Oh. Challenger. Ini adalah dasar Ih, Palung pelan-pelan Mariana ya ketemu dan nih. kedalamannya Sedalam begini juga 10.927 meter. Dan akhirnya Iya, kita telah tiba ada di dasar kedalaman bumi. berapa? Hanya sedikit. Bentar. Gua kegelapan. Nah, kita ada di kedalaman ada di kedalaman 10.927 meter ya guys, kedalaman Challenger. Oke. Sedikit orang yang pernah ke sini dan sangat sedikit pengetahuan mengenai tempat ini. Tetapi Bentar. para ilmuwan tidak akan berhenti mencari. Dan semoga sebentar lagi kita akan menyingkap rahasia di dalam Palung Mariana. Oke. Hey, jika kamu belajar hal baru hari ini, klik tombol suka di Oke video lah, ini, lalu bagikan pada belajar. teman-temanmu. Tapi Selamat, jangan guys, langsung menyelam selamat. dulu. Kami punya Salam lebih ya. dari 2.000 video